Semua itu tampaknya hanya angin surga yang menyesatkan, dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Front Pergerakan Perubahan Nasional atau FPPN, Dio Suharmunastri SH, kepada KBA News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Akhir-akhir ini berkenaan dengan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II, PSN PIK II, banyak narasi semu yang disebarkan dan dipaksakan bahwa proyek yang diberikan Jokowi keaguan di masa akhir kekuasaannya itu dapat menampung 50.000 lapangan kerja. Akhir-akhir ini, terkait dengan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II atau PSNPIK II, banyak narasi semu yang disebarkan dan dipaksakan, bahwa proyek yang diberikan Jokowi keaguan di masa akhir kekuasaannya itu dapat menampung 50.000 tenaga kerja. Semua itu tampaknya hanya angin surga yang menyesatkan, dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Front Pergerakan Perubahan Nasional atau FPPN, Dio Suharmunastri SH, kepada KBA News. Menyikapi berita sesat bahwa PIK II akan memberikan pekerjaan kepada rakyat. Jadi pertanyaannya, menurut Dio, formasi lowongan kerja apa yang dapat diisi oleh orang pribumi? Masalahnya, yang terjadi sekarang ini adalah pribumi semakin terasing di negeri sendiri. Lawyer yang juga pekerja sosial itu menambahkan bahwa bukti konkretnya malah yang terjadi sebaliknya. Bukan menambah lapangan kerja, justru mengurangi dan melenyapkan kesempatan kerja rakyat awam di Provinsi Banten. Berapa tambak yang digusur, akses nelayan tertutup. Berapa ribu nelayan kehilangan mata pencaharian, begitu pula petambak dan juga petani. Dio menegaskan bahwa tidak ada pilihan lagi saat ini, bahwa rakyat Banten harus siap siaga di belakang, dan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menolak tegas keberadaan PSNPIK II. Beberapa waktu lalu, misalnya, pagar laut yang dibangun oleh orang-orang suruhan aguan, dibongkar oleh Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo. Dia menilai pagar itu lebih banyak mudarat daripada proyeksi manfaatnya yang belum jelas. Menurut Dio, aguan dan antek-anteknya telah merendahkan hukum karena menyuap kades, camat dan pejabat BPN. Memagari laut, tambahnya, jelas merupakan tindakan sabotase, perilaku makar, merusak ekosistem keseimbangan laut, menimbulkan keresahan sosial, dan merusak kedaulatan NKRI. Perubahan garis pantai akibat reklamasi dapat mempengaruhi perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini juga dapat menjadi celah bagi pihak asing untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka, semisal penyelundupan barang dan orang. Karena itu, tegasnya, apa yang dilakukan oleh aguan merupakan ancaman serius terhadap kepentingan nasional, integrasi bangsa dan kesatuan nasional yang diwujudkan dalam wawasan Nusantara. Oleh karena itu, dia mendesak agar pemerintah pimpinan Presiden Prabowo bertindak tegas, yaitu dengan menyeret dan menuntut semua pelaku kejahatan pemagaran laut itu ke pengadilan. Negara harus hadir, dan Presiden Prabowo harus tegas bersikap membatalkan PSNPIK II melalui keputusan Presiden sebagai koreksi terhadap kepres yang dikeluarkan Jokowi di masa akhir kekuasaannya. Tinggal aku sendiri. Demikian berita untuk Jurnal KBA kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang.